Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah serta hidayahnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat diberi kemampuan kita oleh Allah untuk bisa hadir ke salah satu rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi al-Qur'an wa yatadarasuna illa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah wa dzakarallahu fima indah." Insyaallah, dengan hadirnya kita di majelis pada malam hari ini, rahmat Allah akan senantiasa terlimpah kepada kita semua sesuai dengan janjinya. Kemudian kita juga disertai oleh para malaikat seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjadi para selebrita yang senantiasa menjadi obrolan para malaikat, ya, makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita disebutkan oleh Allah, wa dzakarallahu fima indah. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh Imam Bukhari, yang mana para ulama hadis itu bersepakat menyatakan bahwa Imam Bukhari ini salah satu muhaddis, ahli hadis yang dijamin hadis-hadis yang diriwayatkan itu sahih, ya, hadisnya kuat, benar, tersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muslim, ya, Imam Muslim juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini salah satu keistimewaan, kelebihan daripada umat-umat Rasulullah. Tinggal kita yang hidup pada zaman ini sebagai umat Rasulullah mau apa tidak untuk menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ada di antara umat-umatnya
yang tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Mereka hanya mengklaim saya umatnya Rasulullah, tetapi Rasulullah sendiri tidak mau mengakui, ya, hidup pada zaman Rasulullah atau hidup setelah Rasulullah, tetapi tidak menjadi umatnya Rasulullah. Banyak ada beberapa perkara itu ya, yang menjadikan seorang umat itu kemudian tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Salah satunya adalah sabdanya yang menyatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Falaysa minna, tidak termasuk dari golongan kami, dari golongan Rasulullah, umatnya Rasulullah. Man lam yataghanna bil Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan tidak menyanyikannya, melagukannya, artinya melagukan di sini adalah membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendeknya, gitu kan ya. Jadi mad tabi itu panjangnya ya 2 harokat. Kalau mad wajib itu 6 harokat, demikian juga dengan hukum-hukum bacaan yang lain. Nah, akan tetapi kemudian ada di antara umatnya yang kelewat batas, ya. Tapi mudah-mudahan tidak terinspirasi dari sabda Rasulullah man lam yataghanna ini, ya. Kelewat batasnya bagaimana? Ya, muncul baru-baru ini, ya, membaca Al-Quran dilagukan tetapi pakai langgam Jawa. Nah, ini kan jika sesuai dengan kaidah tajwid tidak masalah. Akan tetapi kemudian jika tidak sesuai, ya, ini sudah masuk dalam ranah istihza, kemudian istihza, ya. Dan orang-orang yang menyimak, gitu kan ya. Dan bukan hanya orang-orang ini yang tidak faham ya diam saja, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, karena kita tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, ya, dan kita termasuk dhaiful iman, gitu ya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan mal ra'a minkum munkaran, yang pertama itu falyughayyir biyadi, robah dengan tangannya. Kekuatan dengan tangan ini yang memiliki hanya pemerintah di negara kita. Nah, makanya kita dorong orang-orang yang bertakwa, yang baik itu bisa menempati posisi nomor 1, ya, dengan powernya, dengan tanda tangannya. Peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan syariat ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, ini kan ya. Nah, baru-baru ini kan disahkan undang-undang apa itu oleh pemerintahan kita itu ya, perlindungan apa ya, kalau itu, dan sudah disahkan di Ramadan tahun kemarin itu orang tua itu sudah tidak memiliki hak untuk menegur anak ataupun istri, ya, jika melakukan perbuatan amoral, ya, kalau istrinya digonceng sama laki-laki lain gitu ya, dan itu suka sama suka, ditegur sama suaminya bisa dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Nah, ini kan ini yang bisa mengesahkan, dan ini siapa? Nah, ya yang punya kekuatan kebijakan. Nah, seperti itu. Makanya penting umat Islam ini memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, yang memang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya adalah umat Islam, ya, ya. Jangan sampai kita umat mayoritas, ya, karena terlalu
menyanjung dan melindungi minoritas, malah seakan-akan yang mayoritas dimarginalkan. Ini kurang tepat juga, gitu kan ya. Kurang tepat. Dan dalam sejarah tidak ada yang namanya minoritas itu hidup dalam penindasan di bawah pemerintahan Islam, tidak ada. Dalam sejarah itu umat non-Islam yang orang kafir, Nasrani atau apalah namanya, yang hidup di bawah pemerintahan Islam itu semuanya hidup dalam damai, tentram, begitu kan ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina pada zaman dulu itu, yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, masyarakat Palestina itu menyatakan bagaimana? Dulu wilayah Syam, mereka menyatakan kami lebih baik diperintah hidup di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam, daripada hidup di bawah pemerintahan non-Islam, Nasrani, begitu ya. Dan mereka yang mengakui ya itu. Kembali lagi kepada tema kita pada malam hari ini, kullu ummati mu'afa, semua umatku, kata Rasulullah, diampuni, dosa diampuni ya. Ada hadis yang mengatakan kullu bani adama dakhalal jannah illa man aba, gitu ya. Semua anak Adam itu masuk surga kecuali yang enggan, enggak mau masuk surga ya. Dilanjutkan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, yang taat kepadaku ya masuk surga, sementara yang bermaksiat kepadaku merekalah enggan, orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Nah, dalam hadis ini dikatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin, bukan muhajirin ya, mujahirin. Jadi semua umatku itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Artinya melakukan kemaksiatan kemudian diceritakan kemaksiatan yang sudah dilakukan itu kepada orang lain. Kita dianggap baik oleh orang lain. Kenapa? Kita dianggap baik itu karena Allah menutup aib kita ya. Bukan kita baik, bukan. Karena Allah tutup keburukan kita. Nah, kalau Allah buka keburukan kita, habis malu, kita tidak punya muka ya. Tidak punya muka, malu kita ya. Karena Allah tutup aib kita, maka Allah memandang kita menjadi orang baik. Mereka manusia di sekitar memandang kita itu menjadi sebagai orang-orang yang baik karena Allah telah menutup aib kita. Sudah Allah tutup, kemudian disebar-sebarkan aibnya. Nah, ini yang disebut dengan mujahirin. Nah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujahirah ay ya'malar rajul bil laili amalan, seseorang pada malam hari itu melakukan suatu perbuatan buruk, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi, ketika tiba pagi Allah telah menutup aibnya itu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Fayaqulu ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada. Kemudian orang yang melakukan ini mengatakan, tadi malam saya sudah melakukan perbuatan gini dan gini ya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal di malam itu Allah telah tutup aibnya, telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk
fayusbihu yakshifu satrallahi anhu. Di pagi hari dia telah membuka apa yang telah Allah tutup tentang dirinya dari perbuatan-perbuatan. Apa yang bisa kita simpulkan, kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya. Wa fil hadis anna ala man ubtuliya bima'siyatin ay yastura ala nafsihi. Kita tidak bisa menghindarkan diri, ya, dengan kondisi kehidupan kita di dunia ini. Tidak bisa, kemaksiatan itu di mana-mana gitu kan ya. Saya punya dosen ketika kuliah di Jakarta itu orang Mesir ya. Ketika dia masuk ke lingkungan kampus, karena semuanya laki-laki dan semuanya ya insya Allah orang baik, karena memang saya melihatnya seperti itu. Komentarnya beliau mengatakan, lamma dakhaltul jami'ata faka'annani adkhulul jannah. Ketika saya masuk ke dalam kampus ini seakan-akan saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu yang didengarkan itu adalah tilawah, begitu kan ya. Diskusi-diskusi terkait dengan masalah agama gitu ya. Walakin lamma kharajtu min hadhil jami'ah, tapi ketika saya lewat ya khutwatan minal bab, selangkah saja dari mana, dari pintu kampus, ka'annani dakhaltun nar, seakan-akan saya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya kita tahu sendiri di Jakarta gitu kan, keluar saja para pegawai perempuan itu mutabarrijah kan begitu ya, auratnya dibuka. Wajar kemudian kalau kemudian Syekh ini mengatakan seperti itu. Ini adalah al-bala, al-ibtila, fitnah, ujian bagi kita. Bagaimana kemudian kita bisa menekan hawa nafsu kita terkait dengan masalah-masalah seperti itu ya. Kita di masjid sholat, zikir gitu kan ya, keluar ke jalan pulang aja sudah subhanallah gitu kan ya. Sangat-sangat memprihatinkan gitu ya, kondisi. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua, mungkin kalau punya anak perempuan, sebagai suami kalau punya istri, harus kita punya rasa cemburu yang besar. Jangan sampai kemudian istri kita itu kita biarkan membuka aurat. Jangan sampai kemudian anak kita itu dibiarkan bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Harus punya cemburu. Allah saja punya cemburu, Rasulullah punya cemburu. Ya. Dan orang yang tidak punya cemburu itu disebut dengan dayus. Dayus, kata Rasulullah, la yasummu raihatal jannah. Nah, dayus, orang yang dayus tidak punya cemburu itu tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium baunya tidak tercium. Padahal kata Rasulullah, bau surga itu akan tercium sejauh 500 tahun perjalanan ya. Jadi mau kemana perjalanan 500 tahun, panjang, jauh sekali, itu bau surga itu sudah tercium. Akan tetapi dayus, orang yang tidak punya cemburu, membiarkan keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dibiarkan seperti itu, dayus. Oleh karena itu
kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya, untuk mengingatkan, menjaga keluarga-keluarga kita. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian dari neraka. Bukan hanya diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kalian dan juga keluarga kalian yang harus kalian jaga dari. Berat tanggung jawab kita sebagai orang tua memang. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha contohnya semaksimal mungkin, masih tetap diingatkan, tetap bariun anid dhimmah. Lepas sudah tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami. Saya sudah ingatkan kamu dulu ya. Kamu yang enggak mau gitu kan ya. Sekarang kalau Allah adab, masukkan ke dalam neraka, jangan ajak saya untuk masuk ke neraka. Ya, itu. Jadi ini ibtila, ya, kemaksiatan yang ada di hadapan kita ini adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ya, anna alaman ubtuliya bimaksiatin, ya, dari hadis tadi itu kita dapat menyimpulkan barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, apa yang harus dia lakukan? Ayyastura ala nafsihi, harus menyembunyikan dirinya dari orang lain walaupun tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diuji dengan kemaksiatan dan melakukan, harus kita tutup ya, kita tutup rapat-rapat. Kemudian tidak cukup di situ. Segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat itu kita sedang zalim terhadap diri kita. Dan orang yang bertakwa salah satu karakternya itu ketika melakukan kezaliman terhadap dirinya, gimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran itu, alladzina idza fa'alu fahishatan. Jadi orang-orang yang bertakwa ya, itu ketika melakukan perbuatan buruk, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera bertobat atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian surat Yasin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala yang luar biasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.